Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan coba tes untuk security terbaru di versi 5.6.2. Nah, di video sebelumnya saya coba tes di Poco X3 Pro. Nah, ini saya sudah menggunakan versi 5.6.2 untuk Poco X3 NFC. Nah, di sini saya akan coba tes di game yang sama, yaitu Genshin Impact. Apakah nanti bisa lebih tinggi dari 45 fps atau bagaimana nih? Soalnya di sebelumnya saya coba memainkan game Genshin Impact itu tanpa menggunakan game turbo dan menggunakan sistem atau security keamanannya yang versi resmi Indonesia, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tes menggunakan game turbo versi terbaru ini atau di security terbaru ini. Oke, sebelum masuk ke game, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa saja menu baru yang ada di aplikasi security ini. Nah, kita coba lihat di bawah di sini. Nah, untuk di bagian menu-menu ini, pembersih Facebook di Poco X3 NFC ini ada ya, sedangkan untuk di Poco X3 Pro itu tidak ada. Jadi, hanya itu saja sih yang membedakan antara Poco X3 NFC dan juga Poco X3 Pro. Oke ya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke game turbonya, sini ya. Nah, di sini juga saya sudah aktifkan untuk power monitor, dan di sini saya sudah set di 120 Hz, teman-teman ya, untuk refresh rate layarnya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke game Genshin Impact. Oke, masuk. Nah, ini dia. Kita akan coba lihat nanti untuk FPS-nya dapat berapa. Ini untuk tampilan game turbonya sudah yang terbaru, dan untuk defaulting window sayangnya di sini masih belum ada Instagram, Facebook, WhatsApp, browser itu bisa ya. Kemudian juga di sini kita bisa lihat berbagai aplikasi lain kecuali Instagram misalnya belum bisa nih, belum bisa pakai untuk floating window ketika kita bermain di game, tepatnya menggunakan game turbo seperti itu, teman-teman ya. Oke, nah di sini kita sudah masuk di gamenya. Oke, sebentar kita kecil dulu sebentar. Nah, ini dia. Oke, di sini kedeteksinya sekitar berapa tuh? Oke, ada jet. Oke. Oh ya, ini lagi bersiap memuat data ya, ini agak sedikit ini mungkin ya. Nah, ini wajar saja sih sebetulnya. Ini wajar saja. Karena game ini tuh size-nya besar banget, teman-teman, sampai 11 gigaan lebih kalau nggak salah sekarang ini ya. Karena apalagi sudah update. Oke, sekarang di sini kita langsung aja masuk ke gamenya ya. Ya, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di gamenya dan terdeteksi di sini sekitar 29 fps ya. Oke, nah aduh agak berat ini. Kita coba lihat ya, jalan-jalan di sini. Aduh, berat ini. Oke, sampai 10 fps drop. Luar biasa ini, teman-teman. Ini ada musuh. Oke, 22 fps. Wow. Ini menggunakan game turbo yang versi ini ya. Nah, ini posisinya di sini juga terdeteksi ada tuh 41 40 fps. Sedangkan di sini terdeteksi 41 memang sama ya. Dan di sini oke, untuk Poco X3 NFC ini nggak tahu kenapa memang panasnya ini sudah mencapai 50 derajat ya di power monitor ini terdeteksinya, teman-teman. Seperti itu. Ini menggunakan game turbo. Sebelumnya saya tanpa menggunakan game turbo, ini berjalan dengan stabil, teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat di sini untuk settingan dari gamenya. Oke, untuk grafis sebentar kita lihat di sini. Untuk grafis di sini oke, belum terendah ya. Kita coba yang versi terendah nih. Kita harus restart terlebih dahulu ternyata untuk supaya bisa tercapai ya. Oke, kita ke 60 sini. Oke. Nah, ini sudah di settingan paling rendahnya. Kemudian untuk fps-nya di sini di set sama saya di 60 fps. Oke, kita akan coba di sini lihat bagaimana untuk kualitasnya. Oke, ini stabil, teman-teman ya, di 30, oke, 30, kemudian 25, oke, 25, 17, yap, 32 naik turun. Oke, ini naik turun. Oke. 23, 37. Ini saya menggunakan game turbo ya, game turbo terbaru nih, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebentar kita coba di sini ubah dulu ini untuk waktunya. Sini deh. Oke, nah ini
biar kelihatan ya. 30 fps terdeteksi 29 fps, tapi masih playable ya, masih bisa dimainkan enak lah. Kalau saran saya sih untuk memainkan game Genshin Impact ini lebih baik tanpa menggunakan game turbo, kemudian juga dilengkapi dengan pendingin ya, karena kalau misalkan suhunya panas, ini ke si HP-nya bakal atau ke gamenya ini akan apa ya, frame drop seperti itulah. Oke, di Genshin Impact terdeteksinya 27 fps ya, di bawah ya, di bawah 20. Nah, ini tapi di sini saya akan coba restart terlebih dahulu untuk gamenya, karena tadi ketika kita apply untuk pengaturannya itu perlu restart terlebih dahulu untuk menyimpan settingannya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba restart terlebih dahulu ya. Kita keluar dulu di sini. Kita akan coba masuk lagi. Ya oke, teman-teman, di sini sudah masuk lagi di game Genshin Impact-nya. Oke, kita lihat di sini berapa FPS yang didapat, 22, 18. Nah, ini sepertinya terpengaruh karena panas smartphone ya. Karena panas smartphone di sini bisa mengakibatkan frame drop ya. Sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman bermain game Genshin Impact itu saya sarankan menggunakan kipas pendingin atau fan cooler ya, seperti itu. Nah, oke, ini saya menggunakan firmware MIUI di MIUI 12.5.1 untuk Poco X3 NFC. Jadi ya seperti ini teman-teman, tes game Genshin Impact, dan juga di sini menggunakan game turbo terbaru ya. Nah, di sini seperti ini, FPS-nya di 23 seperti itu, malah 24 fps di sini. Nah, lebih baik di sini teman-teman menggunakan fan cooler ya, pendingin seperti itu, dan juga lebih baik tanpa menggunakan game turbo. Itu sudah terbukti, sudah saya coba tes juga, teman-teman bisa simak videonya seperti itu, dan sangat stabil sekali seperti itu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di sini untuk tes security terbaru di Poco X3 NFC ya, MIUI 12.5.1, dan di sini tes Genshin Impact hasilnya seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau main game ini, saya sarankan sekali lagi menggunakan fan cooler dan juga tanpa menggunakan game turbo ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di komentar terkait Poco X3 NFC di game turbo versi terbaru ini. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.